Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, ada Nur Amrullah, Anggitia Dea Eksanti, dan Muhammad Syaugi. Di sini saya akan menerangkan pembinaan sumber daya manusia. Setiap organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi pemerintah, menginginkan sumber daya manusia yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi sebesar-besar bagi organisasi. Namun, dalam kenyataan sering ditemui bahwa kemampuan harapan manajer maupun pemimpin adalah menjadi kewajiban manajer maupun pemimpin untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi walaupun telah direkrut melalui seleksi yang baik, namun dalam melaksanakan tugasnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Dalam hal ini masih terdapat kekurangan kemampuan dan keterampilan pekerja. Manajer dapat mengirimkan pekerja dalam suatu program pelatihan dan diselenggarakan secara khusus. Program pelatihan dapat dilakukan di luar atau di dalam organisasi. Namun, peningkatan kemampuan pekerja dapat pula dilakukan oleh manajer sendiri sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan. Sebagai pemimpin, manajer bertanggung jawab untuk mengikatkan kemampuan dan kinerja pekerja. Dan cara yang dapat ditempuh adalah melalui coaching, mentoring, dan konseling. Oke, kita langsung ke coaching. Coaching itu merupakan suatu proses interaktif yang proses tersebut melalui manajer dan supervisor bermaksud menyelesaikan persoalan kinerja atau mengembangkan kemampuan orangnya. Proses terletak pada kolaborasi dan berdasar pada 3 komponen, yaitu bantuan teknis, dukungan pribadi, dan tantangan individu yang diikat oleh emosi antara manajer sebagai coach dan bawahan sebagai coach. Karena coaching merupakan pengalaman antar manusia, ikatan tersebut harus ada apabila menginginkan coaching berhasil. Coaching di tempat kerja memperbaiki kinerja dalam 2 cara, yaitu sebagai berikut. Coaching sehari-hari terjadi apabila timbul kebutuhan dan melandasi hubungan antar manajer dan pekerja. Apabila pekerja membuat kesalahan, manajer membantu pekerja memperbaikinya, dan coaching akan mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi. Sebaliknya, apabila pekerja melakukan pekerjaan yang sangat bagus, manajer menghargai pekerja. Ini juga merupakan bagian proses coaching. Yang kedua, membantu pekerja menjalankan rencana perbaikan kinerja yang dikembangkan sebagai bagian program review kerja. Manajer harus secara periodik melihat bagaimana pekerja mengalami kemajuan dan membantu dalam implementasi rencana. Baik, kita langsung ke manfaat coaching. Coaching di suatu sisi diharapkan meningkatkan karir manajer. Hal tersebut diusahakan dengan cara mengatasi masalah kinerja, membangun keterampilan pekerja, meningkatkan produktivitas, menyiapkan bawahan yang dapat dipromosikan, memperbaiki ikatan, dan memperkuat budaya kerja positif. Itu manfaat coaching. Salah satunya mengatasi masalah kinerja, membangun keterampilan pekerja, meningkatkan produktivitas, menyiapkan bawahan yang dapat dipromosi, memperbaiki ikatan, dan yang terakhir memperkuat budaya positif, memperkuat budaya kerja positif. Itu langsung ke dasar-dasar coaching. Menurut pendapat Kirkpatrick, apabila menyelenggarakan coaching, terdapat 7 dasar atau prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Stress personal motivator, penekanan pada motivator pribadi. Kedua, use visioning, menggunakan wawasan ke depan. Yang ketiga, establish goals, membangun tujuan. Yang keempat, create development plans, menciptakan rencana pengembangan. Yang kelima, strive for excellence, bekerja keras mencapai keunggulan. Yang keenam, provide necessary research, menyediakan sumber daya yang diperlukan. Yang ketujuh, recognize accomplishment, mengenal prestasi. Baik, proses coaching yang pertama yaitu observasi, kedua diskusi, ketiga coaching secara aktif,
Keempat, tindak lanjut. Oke, kita lanjut ke mentoring. Mentoring merupakan proses di mana seorang pekerja yang lain berpengalaman memberikan saran, nasihat, bimbingan, dan sebaliknya meningkatkan pengembangan profesional pekerja baru. Seorang mentor merupakan pekerja yang lebih berpengalaman, yang membimbing pekerja yang lebih baru dalam belajar tentang pekerjaan dan organisasi. Atau mentoring adalah menawarkan nasihat, informasi, atau bimbingan orang dengan berpengalaman yang bermanfaat, keterampilan, atau keahlian untuk mengembangkan pribadi dan profesional individu lainnya. Oke, kita langsung ke manfaat mentoring. Mentoring dilakukan oleh orang yang sudah lebih berpengalaman sebagai individu, namun secara tidak langsung memberikan manfaat bagi organisasi. Manfaat mentoring bagi organisasi antara lain yaitu salah satunya, 1. Mengembangkan aset manusia dalam organisasi. 2. Membantu mentransfer pengetahuan penting secara diam-diam dari sekelompok pekerja yang satu kepada lainnya. Yang terakhir, membantu dalam menjaga pekerjaan yang dihargainya. Dan proses mentoring yaitu yang pertama initiation, kedua cultivation, keempat separation, dan yang terakhir redefinition. Konseling dimaksudkan sebagai setiap aktivitas yang terjadi di tempat pekerjaan, di mana seorang individu memikul tanggung jawab atas dan mengelola pengambilan keputusannya sendiri, baik yang bersifat ada hubungannya dengan pekerjaan atau bersifat pribadi. Armstrong dan Baron, 1998.2.338. Maksud yang paling penting dari konseling adalah mendorong pekerja untuk menerima tanggung jawab lebih banyak untuk kinerja dan pengembangannya sendiri. Hal yang dapat dirasakan dan ditemukan orang untuk dirinya adalah seperti membuat pengaruh yang lebih besar dalam perilakunya daripada setiap hal yang diberikan manajer pada mereka. Proses konseling yaitu 1. Recognition and understanding, 2. Empowering, 3. Resourcing. Sementara pendekatan konseling, pendekatan terbaik dalam konseling bersifat non-direktif, artinya tidak sekedar memberitahu orang tentang apa masalah mereka atau apa yang harus dilakukan. Menjalankan konseling lebih baik dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. Memperhatikan dengan cerdas dan memahami, menghindari sifat menghakimi, mendefinisikan masalah, mengubah perspektif, tetap waspada dan fleksibel, mengamati perilaku, dan terakhir menyimpulkan pertemuan. Perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Perbedaan coaching dan mentoring. Di antara para penulis sering tidak melakukan perbedaan secara nyata antar coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring dianggap sebagai masalah yang sama. Namun, dalam pembahasan ini diusahakan untuk melakukan perbedaan di antara keduanya, karena meskipun tujuan akhirnya sama, yaitu meningkatkan kemampuan pekerja, pendekatannya berbeda. Perbedaan coaching dan konseling. Kirkpatrick 2006.293. Membedakan antara keduanya dalam coaching. Biasanya manajer berinisiatif melakukan diskusi yang dilakukan secara reguler dan orientasinya pada pekerjaan. Coaching bersifat positif atau korektif, menekankan peran manajer memberi perintah, melatih, dan mengajar bawahannya. Manajer sering memberi nasihat spesifik tentang apa yang harus dilakukan bawahan dan bagaimana melakukannya. Sasarannya adalah memperbaiki kinerja pekerja sebagai individu atau anggota lain. Sementara itu, dalam konseling, inisiatif diskusi biasanya datang dari pekerja. Konseling dilakukan apabila timbul masalah atau ketika pekerja merasakan adanya masalah yang perlu untuk diselesaikan. Tentang perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling, hanyalah merupakan perbedaan dalam pendekatan saja, sedangkan tujuan tetap pada peningkatan kinerja individu sebagai kontribusi pada organisasi. Kecerdasan kinerja.
Mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi merupakan harapan setiap organisasi. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Adalah menjadi kewajiban pemimpin untuk mengarahkan kepada tenaga kerjanya agar kecerdasannya meningkat, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar pada organisasi. Dengan kecerdasan kinerja atau performance intelligency dimaksudkan oleh Julie Bell sebagai kemampuan untuk menampilkan yang terbaik ketika menghadapi banyak masalah. Orang mempunyai kecerdasan kinerja dapat menggunakan kekuatan, bakat, keterampilan, dan sumber daya pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam bentuk yang tepat. Kecerdasan kinerja yang diperlukan adalah mind of champion, pikiran seorang juara, untuk memperbesar jumlah orang yang dapat memberikan kinerja terbaik dalam kesengsaraan, melanjutkan dan mengemudikan organisasi melalui iklim yang menantang. Kecerdasan kinerja bersangkutan dengan pemahaman tentang di mana kita sekarang, kemana kita akan menuju, dan bagaimana kita mencapainya. Hasil akhirnya dapat diperoleh dengan mendapatkan orang yang dapat berpikir secara berbeda. Performance intelligency berbeda dengan coaching, tetapi bersifat komplementer karena ditujukan pada pemikiran di belakang teknik. Performance intelligency adalah tentang pemikiran. Kecerdasan kinerja memperkuat kemampuan memahami situasi dan kondisi dan tetap mengerjakan yang terbaik. Kecerdasan kinerja mempunyai 5 atribut, yaitu fokus, confidence, winning game plan, self-discipline, dan competitiveness. Itu menurut Julie Bell 2009. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembinaan sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.